Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan metode QFD atau pengendalian kualitas jasa Quality Function Development. Next, saya akan memperkenalkan nama kelompok. Yang pertama, Aditya Chandra, NBI 91. Yang kedua, Putra Rizky Rendra Graha, NBI 76. Yang ketiga, Zubaitu Waizin, NBI 151. Yang terakhir, Muhammad Mukhtar, NBI 96. Next. Untuk pendahuluan, pemahaman konsep kualitas sangat penting dalam pengembangan aktivitas perusahaan. Sebab pertumbuhan suatu perusahaan sangat ditentukan oleh kualitas produk atau jasa yang dihasilkannya. Ketidakpedulian terhadap kualitas akan menyebabkan terjadinya kehilangan peluang menjual produk dan pangsa pasar yang pada akhirnya berakibat pada penurunan aktivitas dan pertumbuhan perusahaan. Yang kedua, GFT merupakan suatu metodologi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengantisipasi dan menentukan prioritas kebutuhan dan keinginan konsumen, serta menggabungkan kebutuhan dan keinginan konsumen tersebut dalam produk dan jasa yang disediakan bagi konsumen. Yang terakhir, pengertian GFT merupakan serangkaian aktivitas perencanaan dan komunikasi. GFT berfokus pada pengembangan keterampilan untuk merancang, menciptakan, dan memasarkan produk yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan. Next. Lalu ada contoh soal dan langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, kebutuhan dan permintaan konsumen dapat menjadi dasar dari inovasi sebuah produk atau jasa. Salah satu produk yang perlu terus dikembangkan diantaranya ialah produk permen mainan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan ialah Quality Function Deployment atau QFD. Permintaan konsumen diidentifikasi melalui kuesioner yang berkaitan dengan penilaian produk. Selanjutnya dibuat matriks tingkat kepuasan konsumen dan matriks House of Quality atau HOQ untuk mengetahui kepentingan teknik yang dibutuhkan dari produk. HOQ digunakan untuk menyusun rencana strategi dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen dan apa yang mampu diberikan oleh unit usaha. Langkah pertama, penentuan atribut. Penentuan atribut yang didapat dari pendapat konsumen sebagai berikut. Pendapat konsumen, orang tua dan anak-anak terhadap produk permen mainan. 1. Konsumen menginginkan mainan yang variatif. Atribut aspek model. 2. Konsumen menginginkan produk dapat digunakan sebagai mainan edukatif. Aspek fungsi. Konsumen menginginkan produk dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Aspek harga. Konsumen menginginkan kualitas permen baik dan mempunyai izin edar pemasaran. Aspek kualitas. Yang kelima, konsumen menginginkan produk memiliki kemasan dan model yang menarik. Aspek estetika. Lanjut. Yang langkah kedua, penentuan tingkat kepentingan atribut. Penentuan atribut yaitu mengukur tingkat kepentingan atribut sebagai berikut. Yang pertama ada tidak penting, 2 cukup penting, 3 penting, 4 sangat penting. Ini adalah tabel nilai kepentingan. Ada atribut, aspek model, aspek fungsi, aspek estetika, aspek harga, dan aspek kualitas. Lanjut. Yang ketiga ada penyusunan kuesioner. Penyebaran kuesioner yang diberikan kepada 100 konsumen untuk mengambil data sebagai bahan olahan data. Angka berikut adapun kuesionernya sebagai berikut. Aspek model ada mainan dalam ukuran kurang dari 10 cm, mainan dalam ukuran kurang dari 15 cm, dan mainan dengan warna bervariasi. Yang aspek fungsi ada mainan edukatif, Rubik, dan bongkar pasang. Yang kedua, mainan edukatif kendaraan dan toko kartun. Yang ketiga, mainan alat bantu sekolah. Yang aspek estetika
ada stiker kemasan botol penuh warna. Yang kedua, mainan berbahan plastik halus. Yang ketiga, botol kemasan berwarna. Yang aspek harga, kisaran harga 7.000 sampai 8.000. Yang kedua, kisaran 9.000 sampai 10.000. Yang terakhir, 11.000 sampai 12.000. Aspek kualitas, yang pertama, permen dengan kualitas baik. Yang kedua, perakitan mainan ke botol kuat. Yang ketiga, mempunyai nomor PIN dan halal. Ini adalah rumus dari jumlah sampel. Rumusnya yaitu N sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar E kuadrat. Didapat 100 dibagi 100 dalam kurung 0,10 dikali 2 tambah 1. Hasilnya 100 dibagi 2 sama dengan 50 responden. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus Shovlin, maka sampel minimal untuk responden berjumlah 50 orang. Yang langkah kelima, rekapitulasi kuesioner. Langkah selanjutnya dapat mengambil data melalui kuesioner. Adapun pengolahan data awal, yaitu rekapitulasi kuesioner berjumlah 50 data sebagai berikut. Ini adalah data-data dari kuesioner yang disebar. Jumlahnya ada 138, 162, 137, 165. Rata-rata 2,76, 3,24, 2,74, 3,3. Lanjut. Nilai rata-rata berdasarkan responden yang disebarkan. Untuk aspek model, rata-rata responden 2,76, aspek fungsi 3,24, aspek estetika 2,74, aspek harga 3,3, aspek kualitas 2,7. Bagian 6, benchmarking ataupun langkah selanjutnya yaitu penentuan benchmarking untuk mendapatkan nilai perbandingan produk lama dan produk baru sebagai berikut. 1, dari nilai rendah penilaian, dan 4 menunjukkan untuk nilai tinggi. Keterangan L sama dengan produk lama, B sama dengan produk baru. Untuk bagian atribut, aspek model dan benchmarking dengan nilai tinggi yaitu produk lama, dan pada nomor 3 untuk produk baru. Aspek fungsi untuk penilaian di angka 2 dengan merupakan produk lama, dan penilaian angka 4 merupakan produk baru. Untuk aspek estetika, nilai 2 dari produk lama dan nilai 3 untuk produk baru. Aspek harga, nilai 3 untuk produk lama dan nilai 2 untuk produk baru. Aspek kualitas, nilai 3 untuk produk lama dan nilai 4 untuk produk baru. Next. Bantuan respon. Sebagai atribut, aspek model, benchmarking, valuation score produk baru. Pada valuation produk baru, aspek model yaitu 3, target score produk lama 4, IR 1,33, RI 2,76, weight 3,67, weight persen yaitu 2,40. Untuk aspek fungsi, produk baru pada nilai 4, produk lama nilai 2, IR 0,5, RII 3,24, weight 1,62, weight persen 11,65. Untuk aspek estetika, produk lama dengan nilai 3, produk baru dengan nilai 3, produk lama dengan nilai 2, IR 0,6, RI 2,74, weight 1,64, dan weight persen 11,80. Aspek harga, produk baru menunjukkan nilai 2 dan produk lama menunjukkan nilai 3, IR 1,5, RI 3,3, weight 4,5.
95, weight percent 3,61. Untuk aspek kualitas, produk baru menunjukkan nilai 4 dan produk lama menunjukkan nilai 3, IR 0,75, RII 2,7, weight 2,02 dan weight persen 14,3 dengan total untuk RII 14,74, weight 13,9, weight persen 100. Langkah selanjutnya yaitu penentuan respon teknis yang didapatkan mulai voice of customer dan diringkas melalui diskusi kelompok, yaitu sebagai berikut. Bagian atribut aspek model dengan respon teknis, ukuran mainan bervariasi, aspek fungsi dengan respon teknis, variasi fungsi mainan edukatif, aspek estetika, respon teknis, stiker logo menarik pada kemasan, aspek harga, respon teknis pemilihan jenis material produk baru, dan untuk aspek kualitas dengan respon teknis satu adanya nomor PIRT dan halal, 2 kekuatan assembly. Dan berikut adalah metrik interaksi ataupun langkah selanjutnya yaitu penentuan metrik interaksi untuk mengukur nilai interaksi dari atribut ke respon teknis ialah sebagai berikut. Dan di situ ada simbol bulat yaitu strong relation, dan untuk simbol kotak yaitu medium relation, untuk simbol segitiga yaitu weak relation. RII rata-rata rekap kuesioner isi dulu nilai 237,6 sama dengan 9, kuat hubungan kali 26,4 weight persen. Dan di samping adalah merupakan gambar matriks interaksi dan ada juga simbol-simbolnya. Next. Untuk yang host of quality, tanda tambah sama dengan menandakan korelasi kuat, tanda min menandakan korelasi lemah. Kalau blank tidak ada korelasi. Ini untuk gambar HOG-nya terdapat 5 atribut. Untuk detail rancangan, adapun langkah terakhir dalam KFD yaitu menyusun detail rancangan, yaitu rancangan konsep ide baru berdasarkan ranking adalah yang pertama, respon teknisnya pemilihan jenis material produk baru. Konsep ide pemilihan material dengan spesifikasi tidak terlalu tinggi, sesuai batas minimal untuk menghasilkan produk yang tahan lama. Material dibeli dari distributor, bukan dari retailer. Yang kedua, ukuran mainan bervariasi. Ukuran mainan bervariasi mulai ukuran kecil sampai besar. Yang kedua, berbagai macam bentuk mainan dan warnanya. Yang ketiga, variasi fungsi mainan dan edukatif. Mainan edukatif yang digunakan berbagai macam fungsi, misalnya puzzle, rubik, dan lain-lain. Yang keempat, stiker logo menarik pada kemasan. Stiker pada kemasan dibuat semenarik mungkin dengan penuh warna dan detail gambar yang menarik konsumen. Yang kelima, adanya nomor PRT dan halal, mencantumkan izin produksi dan logo resmi halal dari MUI. Yang terakhir, kekuatan assembly. Perakitan menggunakan lem dengan kualitas sesuai batas minimal untuk mendapatkan kualitas perakitan yang kuat. Next. Sekian dari kelompok kami untuk presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.